Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusinta Asmarani, NIM 1763031 dari kelas Biokimia Pangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi kimia pada bahan pangan. Dan di sini untuk sebagai contohnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan tempe. Jadi untuk membuat tempe kita memerlukan dua bahan, yaitu kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, kemudian ragi. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita cuci bersih, kita siapkan kedelai yang tadi, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita rebus kedelai selama 30 menit. Tahap perebusan ini berfungsi sebagai proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Kemudian proses selanjutnya adalah dengan direndam sebentar sambil diremas-remas di dalam air itu ya. Jadi fungsinya itu agar kulit biji kedelai itu terkupas pada tahap ini agar miselium fungsi dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Pengupasan dapat dilakukan dengan tangan yang diremas-remas itu ya. Jadi ketika diremas-remas nanti itu kulitnya bakal terkelupas. Kemudian setelah dari kulitnya yang telah terlepas, kemudian dicuci dulu supaya lebih bersih ya. Setelah dicuci, kemudian direndam lagi. Setelah itu bentar, ini adalah pencucian akhir ya. Jadi proses pencucian akhir ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji kedelai tidak terlalu asam. Kemudian yang selanjutnya adalah pencampuran ragi. Jadi inokulasi dilakukan dengan penambahan inokulum, yaitu ragi, tempe atau loru. Inokulum dapat berupa kapang yang tumbuh dan dikeringkan pada daun waru atau daun jati, ataupun kultur murni ya. Inokulasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penambahan inokulum pada permukaan kacang kedelai yang sudah dingin dan dikeringkan, lalu dicampur merata sebelum pembungkusan. Yang kedua, dengan cara inokulum dapat dicampurkan langsung pada saat perendaman, dibiarkan beberapa lama lalu dikeringkan. Setelah itu, biji kedelai ini nanti akan dibungkus dan ditempatkan dalam wadah untuk fermentasi. Untuk wadahnya bervariasi ya, bisa dari daun pisang, daun waru, daun jati, bahkan plastik pun bisa ya. Jadi asalkan dari wadahnya ini memungkinkan masuknya udara karena tempe ini membutuhkan oksigen untuk tumbuh kapang itu. Kemudian biasanya ini tuh ditaruh di tempat yang hangat dan stabil. Dan biji kedelai ini yang sudah dibungkus ini dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi. Jadi pada proses ini kapang tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai menyatukan menjadi tempe. Fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kemudian pada proses pembuatan tempe ini terjadi sebuah reaksi kimia, yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP dengan energi yang dilepaskan adalah 118 kJ per mol. Bisa dijabarkan sebagai gula, glukosa, fruktosa, ataupun sukrosa menjadi alkohol ditambah plus karbon dioksida plus energi ATP. Mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.